Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita semakin ramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begini ya, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual atau intelligent question, ada spiritual question, kecerdasan spiritual. Ada 3 jenis kecerdasan. Bisa saja orang itu kecerdasan intelektualnya tidak terlalu membanggakan. Di sekolahnya nggak pernah dapat ranking kok, ranking paling bawah. Tapi kenapa dalam bermasyarakat dia lebih sukses dari yang ranking 1? Pernah saya ceritakan ada seorang mahasiswa yang nilainya pas-pasan dibanding teman yang lainnya yang cum laude, nilainya excellent semuanya itu. Setelah selesai kuliah, ini si mahasiswa yang pas-pasan tuh mengatakan, syukur alhamdulillah teman-teman saya yang ranking 1 itu sekarang sudah pada jadi pegawainya saya semua. Iya, karena kecerdasan emosional ini kecerdasan bermasyarakat, kecerdasan rasa, bisa mengikat persahabatan, bisa membina pekerja sama, mengerti perasaan orang, bagaimana menghormati orang, itu lebih cerdas. Disitulah datangnya rizki. Kalau kecerdasan otak mah nggak ada urusan. Dan biasanya orang kalau otaknya cerdas itu biasanya ada sombongnya. Orang kalau sikapnya sombong itu dalam bermasyarakat nggak laku, nyebelin, nyemengit, iya, petantang. Ya, dan dia orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan teman setia kok. Betul nggak? Nah itu sudah kelihatan. Nah kalau kecerdasan spiritual itu kecerdasan hati sesungguhnya, bahwa dia melihat dunia ini bukan hanya dunia saja, dia paham nanti ada kehidupan yang lain. Dia bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia bisa mengerti mana yang menyenangkan Allah dan mana yang menyebabkan Allah menjadi marah kepada kita. Dia bisa menghitung dirinya sendiri, yang saya makan ini halal atau tidak. Iya. Dengan kecerdasan spiritual, daripada saya makan uang haram, lebih baik saya mati kelaparan. Itu kan sudah tidak dimiliki orang, tidak bisa dengan otak, itu dengan hati yang cerdas. Itulah makanya. Nah, kenapa saya sering tokoh-tokoh legendaris itu, Man Kadim, tukang macul, ya kan, Bitarmi, tukang burung ngoyos, Wakaji Carmo, kok di sekitar kita, ya itulah karena kita ini mengidap penyakit Arab Syndrome. Jadi apa saja kalau mengquote ya, mereverse kehebatan seseorang itu selalu ngambilnya dari sana, dari negeri Arab. Ahli peperangan itu selalu Khalid bin kita juga punya Sudirman kok susah banget sih. Iya, di sana ada Hamzah, kita juga punya Bung Tomo. Iya, seorang pahlawan namanya Bilal, kita juga punya Muhammad Toha kok. Kok kenapa sih kamu itu minder namanya itu, inferiority complex namanya.
Kita sebagai bangsa juga punya kebesaran, punya sejarah, punya legenda, sama saja kalau gitu persoalan. Bukannya saya melarang untuk mereverse ke sana, ya kan? Itulah sebabnya. Ya kenapa? Ya jangan-jangan Anda punya kecongkakan juga. Iya, tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan orang di sekitarmu, karena selalu underestimate kepada orang lain. Jujur ini mah. Ya. Itu. Jadi sekarang begini. Di dunia ini, di modern ini, ada seorang tokoh dunia namanya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia orang berkulit hitam yang selalu diintimidasi. Negara Afrika Selatan adalah negara apartheid, membelah bangsanya menjadi dua, black and white. Mobil saja black itu untuk orang hitam, kalau untuk putih white. Orang hitam masuk itu dibuang, dilemparin, nggak boleh. Bisa. Perjuangan mereka ingin minta kesetaraan antar hitam dan putih, sama-sama warga negara. Nelson Mandela 20 tahun di penjara, ya kan? Setelah dia berhasil, negara itu menjadi negara demokrasi, dia terpilih sebagai presiden, tidak ada balas dendam. Orang putih yang dulu menganiaya mereka diampuni semuanya. Terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa. Oke? Ada yang menghargai, tidak terucap. Saya tidak mendengar kamu menghargainya. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Udah, itu aja persoalan. Iya dong. Ini urusan dunia dong. Jangan dikaitkan akhirat. Di dunia baiknya baik, itu gimana? Ini orang Islam, masakannya nggak enak. Ini orang kafir yang kamu katakan masakannya enak. Mau makan yang mana? Yang enak dong. Iya, kamu selalu tidak menghargai kebaikan orang lain hanya karena beda agama. Ya dong. Beda suku, ya kan? Beda keyakinan, beda ideologi, kan seperti itu. Hanya karena partainya berbeda, kamu tidak mau menghargai kebaikan yang orang partainya lain. Kenapa terjadi seperti itu? Bahwa di situ kepribadianmu tercabik-cabik. Paham begini? Nggak, iya dong, yang utuh dong, yang jelas. Kita objektif. Sekalipun dari partai lain, hebat gak hebat dong. Ya, yang jadi pemimpin, entah gubernur, bupati, partai apapun, bukan partai kamu, kalau dia bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya hormati dong. Jangan lalu kamu mencari kelemahan untuk menjatuhkannya. Yang terjadi kan begitu. Ini kan jadi persoalan. Ya, mendidik berpikir secara objektif memang perlu pembelajaran panjang. Tidak semudah itu. Betul nggak? Iya, nggak mudah. Ya sekarang kamu bisnis, sesama agamanya Islam, tapi tukang tipu. Yang satu agamanya non Muslim, tapi jujur. Dengan siapa kamu berbisnis? Kok bisa? Kenapa di sini bisa? Karena urusannya duit. Iya, kalau itu yang jujur. Tapi kalau dalam masalah moral, masalah akidah enggak juga. Saya kira mungkin seperti itu. Jadi yuk mari kita juga memperhatikan banyak orang-orang baik di sekitar kita yang perlu kita hargai. Dan jangan melihat ilmunya, jangan melihat sukunya, jangan melihat agamanya. Ya baik katakan. Adapun nanti di akhirat surga neraka bukan urusan kita, itu urusan Allah. Di dunia dia baik, kita hormati dong. Betul enggak? Nah, itu persoalan.